Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Kak Jonda. Saya Alwi Ciki. Kembali lagi di berita-berita yang menarik Dan berita yang tidak penting sama sekali. hanya di Apa sih? Berita yang pertama, silakan Alfi. Jadi berita pertama ini seputar ini ya, Polri. Pasti Polri. ya. Polri. Saking susahnya menyebutkan ya, karena ini tuh sangat apa sih, suatu yang sering mengayomi masyarakat. Ya, Nah, harusnya ya. Ya, ini beritanya juga mengayomi nih. Kita lihat nih. Ex-Kapolres Bima Kota diduga umrohkan keluarga pakai uang setoran jual sabu. Seseorang yang berseragam coklat bisa setoran nih. Setoran Dapat berarti setoran ya. sampingan kan kita sekarang tuh harus punya sampingan di mana-mana. Mungkin ya itu positif thinkingnya ya. Mungkin pengen kan kalau misalnya mungkin gajinya kurang. Padahal udah gede. Emang Masih polisi gitu? kurang. Hah, emang polisi gede? Lu tahu polisi emang gede? Gede dari samping. Kan lu juga kan. Nah, gue gak tahu sih kalau misalnya gaji polisi itu berapa ya. Gue gak tahu gitu karena gue gak punya keluarga yang polisi. Gue juga gak punya kerabat ataupun saudara yang polisi. Tapi biasanya UMR cuman tunjangannya itu loh. Oh, tunjangannya. Ya, biasanya gedenya. Oh, iya. Gitu. Tapi yang gedenya dari ini. Ex-Kapolres Bima Kota. Namanya langsung ada nih. Aduh. Didik Putra Kuncor. Nah, diduga memberangkatkan keluarga untuk beribadah umroh menggunakan uang setoran hasil penjualan narkoba jenis sabu. Hal itu terungkap berdasarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Rababima, Nusa Tenggara Barat. Ada nih dari Taiping ya, namanya Taiping titik-titik. Berarti typing ngetik. Ngetik. Namanya kan Iya, titik-titik ya. ngetik. Izin bertanya Pak Ustadz, itu maksudnya halal atau haram? Kalau misalnya menjadi bukan berarti ini ya, bukan berarti gua jadi ustadz, tapi ini haram apa halal ya? Haram lah. Haram ya. Kan ini sabu. Iya. Nah. Oh jadi maksud Anda jadi polisi itu haram? Bukan, kalau profesinya halal. Ya. Cuman ini sampingannya itu loh. Oh iya. Ya gimana pemirsa? Ada aja itu. Kenapa sampingannya harus itu gitu? Oh biar cepet instan mungkin ya dapat duit. Iya kan, soalnya kan sekarang ekonomi lagi turun-turunnya ya, anjlok-anjloknya. Jadi, aduh gimana ya buat sampingan? Aduh pengen berangkatin keluarga umroh. Ya udahlah. Cuman Gitu. dari XHI KAAE si Kai. Kalian kaget? Aku sih enggak. Aku juga enggak. Berarti Udah terlalu lama ini ya. udah terlalu lama, udah terlalu banyak. Udah terlalu banyak. Banyak ya. Jadi gak kaget-kaget banget ya, apalagi di Kalau gak seragam apa? Loreng, seragam coklat gitu ya. Iya, pramuka. Iya, benar, pramuka. Seragam pramuka gitu ya. Tapi yang pramuka gak ada yang jualan sabu. Ini kok bisa gitu? Udah next ke berita selanjutnya. Ini masih sama nih lembaga ini. Oh, seputar yang tadi ya. Sabu. Bukan ya. Ini apa nih? Pokoknya di sekitaran ini nih pemirsa. Resmi Polri berlakukan denda 250.000 dan ancaman kurungan 1 bulan bagi pengendara dengan ban motor gundul. Lah gimana ban motor gundul? Tujuannya itu mau memiskinkan masyarakat atau gimana sih ini ya? Gak gini logika ya, menurut logika. Hey, tolong ya. Aduh ini gua gak punya backing anjir. Ban motor gundul bisa kena denda hingga 255.000. Tahukah kamu penggunaan ban motor yang sudah gundul bukan hanya membahayakan keselamatan? Ya benar.
tapi juga dapat dikenai sanksi hukum. Lah, ada hukumnya nih, ada pasalnya. Sesuai pasal 278 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan tata jalan setiap kendaraan yang tidak menggunakan teknik dan layak jalan, ya, termasuk menggunakan ban yang sudah gundul dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Waduh, gila. Iya sih, ini mungkin tujuannya biar selamat lah di jalan. Iya, selamat ya. Cuma jangan langsung denda lah. Kan itu tujuannya. Mungkin ada program gini tuh tujuannya ini gitu kan. Tujuannya. Iya, bener sih. Tapi cuman gimana ini kurungannya nih. Nah, itu dia kurungannya Iya, aja. Gitu. Mungkin lebih apa sih, lebih apa ya? Risk safety. Iya, tapi enggak sih. Maksudnya gimana ya? Kalau misalnya kalau misalnya secara ini ya bisa berarti ini agar kita tuh memperhatikan kondisi kendaraan kita. Itu bisa. Tapi masalahnya gitu kan, gak semua orang tuh mampu. Gak semua orang mampu gitu kan. Maksudnya kan kalau misalnya ban gundul emang membahayakan. Iya. Tapi kan uangnya. Sekarang kondisi ekonomi itu gimana? Itu yang harus dipikirkan tuh. Iya. Boleh lagi, coba kita lihat nih tanggapan dari netizen. ya. Nah, dari Oka Surya, ban gundul itu bukan disengaja Pak, tapi mereka yang belum punya uang buat ganti. Lagian siapa yang mau ban motornya gundul? Ya emang sih benar. Siapa juga yang mau ban motornya gundul gitu ya? Jujur gua motor. Gua kan punya motor R15 ya. Ya itu yang mau beli. Ya dia nggak dijual. Ya, maksudnya ini ban motor gua juga gundul. Yang belakangnya ya. Nah, masalahnya gitu kan, sekarang kondisi ekonomi itu sekarang gini. Ban motor gua itu seharga setengah gaji gua. Coba lu bayangin deh, setengah gaji harga. Sumpah, iya emang gua juga mau ganti itu sih bannya itu ya. Tapi kan masalahnya, aduh, kondisinya lagi gini gitu. Nah, kan. itu berarti pemasukan lebih sedikit dari pengeluaran. Nah, itu dia gitu. Maksudnya kalau misalnya pengen yang diperbaiki itu perbaiki dari sistem ekonominya, dari pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak mungkin, tapi terkadang kita juga punya pekerjaan yang layak tapi gajinya kurang layak. Intinya ditunggu 19 juta lapangan kerja. Oke, next nih dari Infinity. Oke Pak, tapi saya minta denda 50.000 setiap satu jalan belum. Nah, setuju banget. Ini mah setuju banget ya. Oh iya, real banget ini karena ya emang lebih bahaya jalan berlubang daripada ban gundul gitu. Ya denda tuh kita ibaratin pajak lah intinya. Karena pajaknya itu harus digunakan dengan baik. Emang denda termasuk pajak? Bukannya dimakan sama? Maksudnya Oke, kita ke berita selanjutnya. Nah, ini seputar kepolisian ya. masih ya. Tiap hari ada aja gebrakannya itu. Ya kan oknum doang, gak semuanya. Ya. Oknum tapi banyak. Jadi gimana? Nah, ini menarik nih. Viral. Oknum polisi Polda Sumut berjoget dengan LC di diskotek. Propam turun tangan. Wah, propam tuh kan ini dari Kalau ini juga. Ini mungkin maksudnya kebutuhan ya. Kalau tadi kan kebutuhan ekonomi, ini kebutuhan seksualitas. Kebutuhan biologis. Iya, kan siapa tahu si polisinya duda kan. Kalau duda kan susah atau mungkin masih belum menikah. Jadi dia tuh susah gitu, susah mau melampiasinya kemana. Dia mungkin pekerjaannya lagi berat-beratnya Bang. Iya, lagi stres gitu ya. Pengen dikeluarin tapi pengen sama ini gitu ya. Kayak itu dia kan, ini positif thinking aja ya.
Kalau misalnya masalah birahi mungkin gak bisa ketahan ya. Oh, pantesan kurang gajinya. Ya. Makanya yang mahalnya bayar Ini ya tadi yang denda tadi tuh ke ini Oh, harinya. pantesan. Oh, iya. Mungkin ya. Oh, mungkin ini Jo. psikologi aja ya. Nah, nih baca dulu ininya. 2 oknum anggota Polda Sumut, AKBP PS dan Brigadir NPL. Ini singkat dong ya di namanya kayaknya menjadi sorotan setelah video keduanya berjoget dan berpelukan dengan wanita penghibur di sebuah diskotek viral di media sosial. Video tersebut direkam oleh sesama anggota. nih temennya nih yang Ini temannya bangsat sih. Temannya bangsat. Kompol Leka Sadik Ngapain direkam gitu kan? Gak semua hal itu dikontenin. Kalau ini kan ketahuan ya. iya masalah pribadi mah gak usah di ini ya. Maksudnya kita juga punya sisi gelap masing-masing. Tapi gak usah semuanya dikontenin, dipublish direkam. gitu kan. Nih bego nih temannya ini. Oh jadi maksudnya polisinya bego? Enggak, temannya kan kita berarti Kan temannya kan polisi juga. Selanjutnya kita Gua bahas panas apa lagi dingin nih. Berita apa lagi nih? Panas dingin nih gua. Coba komen ya, kita bahas berita apa lagi nih. Oke, kami pamit undur diri. Saya Kak Jondan. Saya Alfia sih. Sampai jumpa di konten berita selanjutnya hanya di Apa sih?